Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur hari yang baru, semua karena berkat kemurahan-Nya. Mari masuk dalam doa pagi online. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Kau sangat baik, Kau sangat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Demikian syukur kami naikkan atas berkat kemurahan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Memimpin, menuntun, melindungi kami dalam kebersamaan di komunitas
Gereja Tuhan Simacor. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, para pengurus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-16. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik peroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius agar tidak sembarangan dalam menentukan pemimpin-pemimpin rohani di tengah jemaat. Pemimpin rohani ini yang dimaksud adalah para pengurus gereja yang terdiri dari penatua dan juga diaken. Mereka ini dipilih nantinya untuk membantu tugas penggembalaan daripada Timotius sebagai gembala dari jemaat di Efesus, ya, di mana Timotius dikirim untuk melayani jemaat di Efesus. Nah, ada 3 kriteria bagi pemimpin jemaat atau pengurus gereja, baik penatua maupun diaken. Yang pertama, dia harus punya kualitas dalam kehidupan pribadinya, di mana disebut di ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 8 sampai 10, ya. Dikatakan calon pemimpin itu harus memiliki karakter dan kepribadian yang baik dan teruji, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya, ini kriteria pertama, memiliki kehidupan pribadi yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, dia harus memiliki kualitas hidup berkeluarga yang baik.
Ditulis juga di ayat 2, 4, 5, 11, dan 12. Kualitas kehidupan keluarga yang baik ini sangat penting. Sebab jika calon pemimpin itu tidak dapat memimpin keluarganya dengan baik, bagaimana mungkin ia dapat mampu memimpin jemaat Tuhan? Ya, seorang pengurus gereja, dia harus memiliki kehidupan berkeluarga yang baik. Baik istrinya juga dikenal baik, juga anak-anaknya. Dan mereka juga terpelihara dengan baik, diarahkan dengan baik. Kriteria yang ketiga adalah kualitas dalam kehidupan sosial. Seorang pemimpin gereja, pengurus haruslah merupakan orang yang mempunyai nama baik. Baik di dalam, tetapi khususnya di ayat 7 dikatakan di luar jemaat juga harus dikenal baik, supaya tidak ada masalah di luar juga. Ya, jadi 3 kriteria. Kriteria pribadi, kriteria keluarga, kriteria sosial dengan masyarakat di luar gereja. Mengapa perlu menekankan kualitas-kualitas ini, kriteria-kriteria ini? Bapak Ibu, karena jabatan sebagai pengurus gereja atau penilik jemaat adalah pekerjaan yang dikatakan di ayat 1, pekerjaan yang indah yang berasal dari Allah. Ini artinya bukan pekerjaan manusia saja, tetapi ini pekerjaan Allah yang bernilai kekal. Apa yang kita lakukan itu mewakili Tuhan. Kita yang menjalankan tugas jabatan ini, kita harus memiliki keteladanan hidup yang baik, karena dengan apa yang kita kerjakan, kita itu menyatakan pekerjaan Tuhan. Supaya Tuhanlah tidak dipermalukan, tetapi sebenarnya Tuhanlah dihormati, dimuliakan melalui tugas dan pekerjaan kita ini. Selain daripada itu, agar kehidupan dan kepemimpinan yang dijalankan di dalam gereja itu boleh menjadi kesaksian yang baik di tengah masyarakat yang belum mengenal Allah. Melalui pengelolaan gereja yang baik, gereja itu bertumbuh berkembang, setiap jemaatnya diberkati, itu menyatakan kesaksian yang luar biasa bagi masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, kalau sebuah gereja tidak diurus dengan baik, itu memburukkan nama Tuhan dan tidak menjadi kesaksian. Oleh sebab itu, hari ini secara khusus kita berdoa buat pengurus gereja. Kita bersyukur gereja Sema Church diberi pimpinan oleh Tuhan, memilih pengurus-pengurus yang baik sesuai kriteria yang kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi apa yang sudah terpilih baik ini mesti didukung di dalam doa. Ya, walaupun orangnya sudah terpilih orang yang baik-baik sesuai kriteria, harus didukung dalam doa supaya dalam perjalanan kepengurusannya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan dimuliakan dan gereja Sema bertumbuh menjadi kesaksian bagi dunia. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat ini semua karena anugerah-Mu. Dan berkat-Mu secara khusus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami pentingnya tugas panggilan sebagai pemimpin umat, pengurus-pengurus gereja. Dan Engkau telah menuntun hamba-Mu, sebagaimana Paulus menasihatkan kepada Timotius, Engkau juga telah memberikan kebenaran firman kepada hamba-Mu sebagai gembala. Dan bersama-sama dengan Penatua Jusak, kami menyusun kepengurusan dan kami sudah berjalan dari Februari tahun ini sebagai gereja yang dewasa.
Kami berdoa secara khusus untuk pengurus-pengurus yang telah Engkau pilih. Kami yakin percaya Engkau sendirilah yang memilih Tuhan sesuai dengan kriteria yang hari ini kami doakan. Di mana setiap pengurus memiliki kualitas kehidupan pribadi yang baik dalam sikap, tutur kata, dan perbuatannya. Memiliki kualitas dalam kehidupan berumah tangga yang baik, keluarga yang baik. Bagaimana anak dan juga pasangan hidup kami mendukung dengan baik dengan kehidupan kesaksian yang baik. Dan memiliki nama yang baik, kualitas secara sosial di luar gereja kami dikenal dengan baik. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pengurus-pengurus yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Jusak dan Ibu Lisa. Kami berdoa untuk Bapak Diaken Edi. Kami berdoa untuk Ibu Diaken Sari. Kami berdoa untuk Ibu Diaken Peti. Kami berdoa untuk Ibu Diaken Supiah. Kami berdoa untuk Ibu Diaken Lydia yang saat ini ada di Australia. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Joshua Lindung. Dan juga pengurus-pengurus yang lain yang tidak disebut satu demi satu. Tuhan, Engkau menolong supaya kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Tidak saja memenuhi syarat, tetapi menjalankan tugas ini dengan baik. Bukan dengan kekuatan kegagahan kami. Kami tahu ini bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Tuhan, maka kami harus kerjakan dengan petunjuk Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Dengan roh-Mu ya Tuhan, urapilah setiap pengurus yang ada menjalankan tugasnya dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, pimpinan-Mu. Pegang tangan kami, urapi kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi pertumbuhan iman jemaat, bagi kemajuan gereja ini, bagi pertumbuhan jemaat baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga visi yang Kau beri melalui hamba-Mu bagi gereja ini, saatnya kami berkembang berlipat ganda bagi Kristus, berbuah lebat menjadi nyata. Jemaat Tuhan bertumbuh secara iman rohani dan juga bertambah banyak jiwa yang dimenangkan bagi Engkau, sehingga Sema Church boleh menjadi gereja kesaksian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom sehat, tetap semangat. Shalom.